Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I am Muhammad Iqbalul Amin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya guna memenuhi tugas UAS Mr. Husni Mubarak selaku dosen pengajar. Di sini judul proposal saya yaitu penggunaan gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan simbol future tenses. Yes. Jadi selanjutnya latar belakang masalah. Jadi hal-hal apa saja yang mendorong saya untuk membuat proposal ini, yaitu pertama adalah karena pentingnya bahasa. Di sini kita bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dengan yang lain. Terutama bahasa Inggris adalah bahasa yang global atau bahasa nomor satu bahasa. Jadi kita dapat berinteraksi atau bercakap dengan orang di seluruh dunia dengan menggunakan bahasa Inggris. Tentunya itu pentingnya grammar dalam membuat kalimat. Jadi hal yang mendorong saya itu karena grammar itu sangat penting untuk menyusun kalimat. Karena dalam susunan grammar tersebut kita tahu tenses, kita tahu bagaimana, kapan dan waktu yang tepat untuk menggunakan tenses tersebut, menggunakan kalimat tersebut itu. Karena tanpa grammar mungkin kita bisa berbicara tanpa menggunakan grammar, tapi kadang kemungkinan besar tanpa grammar akan lebih banyak miskomunikasi. Selanjutnya yaitu kendala guru saat mengajar bahasa Inggris. Jadi ya sesuai pengalaman saya, bahasa Inggris itu dianggap susah bagi siswa-siswa. Yang pertama kadang membosankan, yang kedua kadang ya memang bahasa Inggris itu dianggap susah karena mereka tidak terbiasa mendengarkan bahasa Inggris gitu. Jadi faktor inilah yang mendorong saya agar bagaimana guru dapat mengajar bahasa Inggris dengan mudah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada proposal yang saya buat yaitu bagaimana cara penerapan penggunaan gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan simbol future tenses. Dan yang kedua yaitu bagaimana pengembangan penggunaan gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan simbol future. Tujuan penelitian. Adanya tujuan penelitian karena adanya rumusan masalah. Jadi tujuan di sini yaitu untuk menjelaskan cara penerapan penggunaan gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan simbol future tense. Yang kedua yaitu untuk memahami bagaimana pengembangan penggunaan gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan simbol future tenses. Selanjutnya manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teorik, yang kedua ada praktis. Secara teorik, manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini akan meningkatkan metode dan strategi dalam pembelajaran simbol future tenses. Jadi dengan diadakannya penelitian ini akan meningkatkan metode dan strategi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sedangkan secara praktis, yang pertama adalah siswa dapat memahami materi dengan baik dan benar. Misalkan pembelajaran ini dilakukan dengan metode yang tidak membosankan seperti itu. Yang kedua ada guru. Guru dapat menggunakan metode yang kami teliti dan bisa juga mengembangkan. Misalkan penelitian kami kurangnya apa, itu bisa di-upgrade sama seorang guru. Terus manfaat bagi peneliti. Peneliti tentunya akan mendapatkan pengalaman baru, kita akan mendapatkan praktik bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan benar atau salah, apa saja yang kurang gitu, apakah saja yang harus ditambahi gitu. Bagi pembaca, mungkin pembaca dapat menambah wawasan baru, bisa mendapatkan pengalaman baru dan juga bisa mencoba. Selanjutnya yaitu untuk sekolahan, manfaatnya itu untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi sekolahan yang digunakan untuk praktek itu tahu, ini bisa seperti itu, ini harus dikembangkan lagi dan sebagainya. Dan
sebagainya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Menurut Iswari, Handayani, dan Yohana, peran media pembelajaran dalam proses pengajaran sangatlah penting. Apabila mahasiswa masih ada yang merasa kesulitan, hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran tersebut perlu dikembangkan, dibuat lebih menarik. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah apabila mahasiswa masih kesulitan. Jadi, apabila siswa masih menemukan kesulitan atau kendala-kendala, berarti ada suatu sistem yang kurang tepat. Jadi perlu diadakannya evaluasi dan dikembangkan agar pembelajaran lebih baik dan menarik, sehingga bisa menarik keinginan siswa untuk belajar lebih giat. Metode penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Penelitian yang dilakukan secara siklik dan dalam rangka memecahkan masalah sampai masalah itu terpecahkan. Jadi penelitian tindak kelas atau PTK itu biasanya dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang pertama ada perencanaan, 2 implementasi, yang ketiga observasi, dan yang keempat analisa dan refleksi. Prosedur penelitian yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pada langkah pertama, peneliti akan fokus pada apa, kapan, di mana, dan bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Oke, jadi pada tahap perencanaan, peneliti akan fokus pada hal yang akan dilakukannya nanti, seperti apa, kapan, di mana, bagaimana, dan secara mental ataupun secara persiapan. Semua harus disiapkan dalam tahap perencanaan tersebut. Yang kedua ada tahap implementasi. Pada langkah kedua, peneliti akan fokus pada pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu menggunakan gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam penggunaan simbol visualitas. Pada tahap implementasi ini, peneliti akan fokus pada bagaimana pelaksanaannya. Jadi bagaimana sudah fokus pelaksanaan penggunaan gambar untuk meningkatkan pemahaman siswa, seperti itu. Selanjutnya ada observasi. Pada tahap observasi ini, peneliti akan mengobservasi dan menulis selama proses pembelajaran mengajar berlangsung. Jadi peneliti mengumpulkan data, mengumpulkan nanti hasil tes seperti yang sudah ditulis dalam proposal. Setelah itu bagaimana kriteria siswa yang lulus atau tidak, seperti itu. Selanjutnya dalam tahap analisa dan refleksi. Pada tahapan ini peneliti akan menganalisa hasil dari yang sudah dikumpulkan selama pembelajaran berlangsung. Apa saja progres yang terjadi termasuk positif dan negatifnya. Pada tahap analisa dan refleksi ini nanti sang peneliti akan mengumpulkan atau memilah-milah misalkan data mana saja yang dimasukkan gitu. Tentunya pada saat implementasi peneliti mendapatkan data yang begitu banyaknya, tidak mungkin kan dimasukkan semua. Dari analisa dan refleksi itu nanti di situ peneliti dapat memilah-milah mana data yang penting dan mana tidak. Setelah itu apa sajakah progres yang dapat diambil dari penelitian tersebut, seperti itu. Baik itu dalam bentuk positif ataupun negatifnya. Sehingga kalau dalam bentuk positif bisa diambil dan ketika negatif bisa diperbaiki lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya presentasi dari proposal yang saya bikin. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.